لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Membahas masalah rukun salat. Sebenarnya masalah salat ini ada beberapa syarat. Sebelum kita salat itu sebenarnya ada beberapa syarat. Di antaranya kita harus tahu waktu salat. Kemudian tahu arah kiblat. Kemudian harus menutup aurat. Sebenarnya itu pun nanti akan dibahas insyaallah, tapi mungkin secara singkat saja. Dan sekarang kita ingin membahas masalah rukun salat. Nah, rukun salat itu secara global itu terbagi kepada 3. Ada yang mengatakan terbagi kepada 4. Jumlah total rukun salat itu ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 17. Apa bedanya? Kalau yang mengatakan 13, kalau misalnya menjadikan tumak ninah itu menjadi satu saja, artinya semua rukun ada tumak ninahnya satu. Tapi kalau misalnya mengatakan setelah ruku tumak ninah, setelah i'tidal tumak ninah, jumlahnya semuanya jadi 17 itu. Nah, jadi kalau misalnya kenapa si fulan mengatakan 13, kenapa si fulan mengatakan 17, itu bedanya. Nah, kalau si fulan tadi tumak ninahnya mengatakan semua rukun ada tumak ninah, misal, berarti cuma 13 sekali aja menyebutkan tumak ninahnya. Tapi kalau misalnya disebutkan setiap ruku ada tumak ninah, i'tidal ada tumak ninah, itu jumlahnya 17 seperti itu. Nah, kemudian di dalam rukun 17 ini ada yang dikatakan rukun qalbi, ada yang dikatakan rukun qauli, ada dikatakan rukun fi'li. Rukun qalbi itu rukun yang ada di hati. Yang dimaksud di sini adalah niat. Nah, berarti niat yang dimaksud di sini. Nanti dibahas bagaimana itu niat. Nah, kalau kita melakukan sholat wajib seperti apa niatnya? Sholat sunnah apakah berbeda? Sholat sunnah yang ada waktunya apakah berbeda? Itu ada pembahasan nanti. Kemudian rukun qauli, rukun yang ada kaitannya dengan ucapan. Contoh seperti Fatihah, takbiratul ihram, takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat atau tasyahud. Tasyahud itu dikatakan tahiyat, ada yang mengatakan tasyahud sama. Kemudian sholawat, kemudian salam. Ini yang dikatakan rukun qauli. Dan rukun qauli ini harus dilafatkan, diucapkanlah. Jadi kalau misalnya rukun qauli itu tidak terucap, meskipun satu huruf saja tidak terucap daripada rukun qauli ini, maka sholatnya bisa batal. Nah, hanya satu huruf saja tidak terucap daripada rukun qauli, itu bisa batal. Di mana rukun qauli? Waktu kita mengucapkan awal takbiratul ihram. Nah, dan itu pun takbiratul ihram itu batas di saat kita menaruh niat, ma'andak niat. Bukan dari gerakan. Takbiratul ihram sebahagian orang mengartikan, oh takbiratul ihram itu yaitu begini, Allah, dengan gerakan. Padahal takbiratul ihram itu ucapan, bukan gerakan. Ucapan Allahu Akbar itu takbiratul ihram. Meskipun pian misalnya sembahyang Allahu Akbar kini aja. Kada mangkat, kada langsung Allahu Akbar.
Ini ucapannya, bukan gerakannya. Gerakannya itu sunnah. Nanti itu dibahas juga lah, panjangnya nanti ada dibahas itu. Fatihah seperti itu juga, itu rukun qauli. Nah, Fatihah itu rukun qauli yang harus terucap. Jadi semua rukun qauli ini harus terucap, mau tahiyat, mau salam, mau sholawat, itu harus diucapkan. Artinya kalau misalkan kita melakukan rukun qauli ini berbisik, kadang sebahagian hurufnya itu seolah-olah tidak terdengar, ini bagaimana hukumnya? Itu bisa batal. Jadi harus bujur-bujur kedengaran. Dengan syarat tidak ada yang menghalangi pendengaran kita. Contoh ini kan lagi rame seperti ini, mobil jalan atau hujan misalkan. Nah itu tidak seperti itu yang dimaksud. Dalam keadaan normal, kira-kira kalau kita mengucapkan itu kedengaran gak ada telinga? Seperti itu. Semua ini haruslah wajib. Lakian aja kah? Binian gak ada? Perempuan dan laki-laki. Seperti itu. Mau menjadi imam apalagi dan menjadi makmum. Kalau yang makmum misalnya begemet aja, kadang-kadang sebahagian terdengar, sebahagian kada. Apakah boleh? Ada boleh yang ini. Kalau yang di lain Bang, selain daripada rukun qauli, misalnya kan ada ucapan yang lain seperti surah, tasbih, itu akan diberi pahala kalau terdengar. Kalau misalnya sebahagian ada yang seperti berbisik, kada jelas, tidak terdengar hurufnya, maka dipotong pahalanya. Dipotong pahalanya. Jadi biasakan seperti itu. Mau yang wajib, mau yang sunnah. Kalau bisa yang wajib, hukumnya wajib lah. Kalau yang sunnah, kalau bisa samakan seperti yang wajib. Samakan seperti wajib. Supaya apa? Kada sia-sia. Dapat pahala. Ucap-ucap kada pahala kan sia-sia. Kita kan berharap supaya dapat pahala. Nah seperti itu. Itu ringkasnya seperti itu. Karena ada penjelasan lebih panjang. Kemudian rukun fi'li. Rukun fi'li ini berkaitan dengan perbuatan. Karena fi'li itu perbuatan. Contoh seperti berdiri, ruku, sujud. Nah itu pun nanti ada pembahasan yang sangat penting, sangat penting. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang kadang-kadang merasa dirinya sudah bisa sembahyang, sedangkan di setiap rukun-rukun fi'li itu ada syarat lagi. Urun kasih contoh. Misalnya sujud misal. Kalau misalnya kita sujud itu ya sesuka hati kita. Seperti kita waktu belajar waktu kanak-kanak, tidak memperbaiki lagi bagaimana itu sujud, otomatis kadang-kadang sembarangan. Ini dicontohkan kayak apa mencontohkan? Kena lah nantilah. Pokoknya gambaran aja dulu, gambaran. Karena mungkin bahas sujudnya karena belum sebutkan. Contoh seperti ini. Sujud, kemudian setelah sujud kan hendak duduk antara dua sujud. Biasanya kaki itu kan kalau sujud ini keduanya seperti ini. Biasanya ada yang seperti ini caranya supaya cepat batisnya berdahulu. Banyak kan seperti ini. Jadi kadang ini cuma berdahulu di sini. Jadi pas duduk langsung duduk aja. Apakah sah? Tidak sah. Tidak sah. Itu diantaranya. Ada juga kadang-kadang batisnya tak angkat. Ada yang bukan jarinya, bukan perut jari yang terkena di bawah, tapi kadang-kadang seperti ini. Itu pun ada banyak seperti itu. Nah, itu pun tidak sah. Nah, di setiap rukun fi'li itu ada beberapa syarat. Ruku kena ada syarat-syaratnya. Bagaimana ruku yang minimal sahnya seperti apa, maksimalnya seperti apa. Sujud bagaimana karena minimalnya sujud, maksimalnya seperti apa. Jadi supaya sebenarnya cuma membaiki sedikit aja. Ibarat kunci itu. Kalau kuncinya rigidnya itu pas, pasti kalau diputar ya kada. Tapi sedikit aja hilang, ces. Kira-kira kawan memutar, kawan terbuka, kada kawan. Padahal cuma sedikit, bedanya sedikit. Kebanyakan buahan kita cuma sedikit itu aja.
Tapi di madhab Syafi'i itu dianggap batal. Sedikit aja. Nah, padahal gawinya sama aja, waktunya sama, uyuhnya sama. Cuman gara-gara karena sedikit ini kada tahu mendetail, akhirnya hilang yang lainnya. Gara-gara sebuting ini, kuncinya rigidnya kada pas. Coba pas, nyaman. Kawa tuh buka tadi. Intinya sah maksudnya lah. Bagi kita mempelajari fikih ini bagaimana supaya sah, bukan bagaimana supaya kabul. Nyatakan, kabul itu Allah yang tahu. Nah, jangan kita memponis karena mentang-mentang kita sudah belajar, oh ini kada kabul ini ya. Bukan, maksud pembahasan fikih itu supaya betul, sah itu betul maksudnya. Lah, betul bisa diharapkan kalau sholat kita itu bisa dikabulkan. Contohnya seperti ini, orang hendak begawi, ada syaratnya. Orang begawi misalnya di Sihab atau misalnya di toko apa, misalnya di mana aja lah, di mana aja misalkan lah, harus lulus ini, bisi ijazah ini, ya kan, seperti itu. Kemudian misalnya nilainya begini, kan seperti itu. Diterimanya kada tahu, yang penting melamar dulu. Sholat itu seperti itu, fikih itu seperti itu. Jangan kena ada orang mengatakan kalau sudah belajar fikih pasti kabul. Tidak ada yang tahu yang kabul siapa. Jadi jangan mentang-mentang ya nang gara-gara seperti itu kadang-kadang sombong lah. Jadi harus ibaratnya kita itu belum tahu lah mau siapapun kah. Kalau misalnya Allah Ta'ala hendak mengkabulkan, ya dikabulkan, tapi kita berusaha supaya sholat kita itu sesuai dengan aturan agama bagaimana. Jangan sholat itu dengan aturan kita. Intinya seperti itu bahas fikih. Supaya aturan agama yang kita pegang, jangan aturan kita sekehendak kita. Sujudnya model ki inilah, rukunya model ki inilah, ibaratnya tidalnya model ki inilah, rusak. Nah itu tujuan lah untuk membahas masalah fikih. Nah kemudian pembahasan masalah niat, masuk ke niat dulu lah. Ini kita singkat. Kita mungkin munpian lah, ada waktu untuk membaca masalah fikih. Ini ulun memberi contoh, ada tulisannya Habib Segap Baharun. Nah, ini pembahasan masalah sholat. Pian bisa kaji di sini. Kalau misalnya ada yang kada paham, kena tanya lawan gurunya. Misalnya ada waktu kosong, misalkan guru siapa sebelumnya biasa Sahrullah guru Anton kata siapa, karena pembahasan kita ini yang penting-penting mungkin lah sementara ini, yang membahas langsung menuju ke jalurnya. Sebenarnya ada beberapa kan ulun bahas, ulun sebutkan tadi, ada masalah kiblat, masalah yang lainnya, mungkin pian bisa kaji di sini, mun kada paham betakun. Nah, seperti ini bukunya, bagus ini, singkat sebenarnya kada tapi banyak juga ini pembahasan komplit lah, tapi kada perlu sebertaan juga kita baca yang kira-kira penting lah. Nah seperti itu. Nah masalah niat, langsung ke niat lah. Niat tentu saja tempatnya itu di hati. Adapun lafadz, contoh seperti usolli fardhu zuhri, usolli fardhul isya'i, itu sunnah. Ini pendapatnya Imam Syafi'i. Nah, itu sunnah pendapat Imam Syafi'i. Talafut itu sunnah. Nah, adapun niat itu wajib. Niat itu wajib. Di mana ma'andak niat? Ya kita sudah tahu seperti insyaallah. Niat itu ma'andak waktu takbiratul ihram. Nah, seberapa batas niat? Apakah niat itu harus dimasukkan semua? Contoh misalnya aku sembahyang fardu isya 4 rakaat menjadi makmum menghadap kiblat karena Allah Ta'ala, apakah seperti itu? Bagaimana batas wajibnya? Seberapa? Di sini dibahas. Nah, bagi sholat fardu, kalau inya tidak menjadi makmum, mau sholat biasa, nah, ada 3. Dan kalau inya tidak
waktu itu sholat Jumat. Karena ada tambahan kalau sholat Jumat. Kalau jadi makmum ada tambahan. Cuma ada 3 yang dilafatkan dalam hati. Niat itu lafat yang ada dalam hati. Aku sembahyang fardu misalnya apa? Nah, kalimat gosdul fi'il, bahasa Arab gosdul fi'il itu artinya perbuatan aku sembahyang. Itu harus ada pertama. Kemudian fardu atau ta'yin lebih dulu atau fardu lebih dulu. Kalimat fardunya, aku sembahyang fardu, dan sebutkan sholatnya apa, zuhur. 3 ini yang wajib, 3 ini aja. Aku sembahyang fardu zuhur. Mau niatnya sajaku sama aja, itu bahasa dulu, bahasa telawas. Yang jelas kalimat sahajaku itu mewakili atau memaknakan kalimat usolli. Usolli itu kalau bahasa sekarang lebih singkatnya aku sembahyang. Itu aja. Kan lebih singkat daripada kalimat sahajaku sembahyang terbanyak sedikit. Kalau misalnya hendak lebih mempres lagi, sama aja. Nah, sama aja itu. Nah, aku sembahyang fardu isya. Dah, itu aja yang perlu dimasukkan dalam niat yang fardu. Nah, kenapa jadi harus fardu? Karena sholat zuhur itu bisa sunnah qobliyah misalkan, atau isya qobliyah isya, ba'diyah isya. Jadi harus dimasukkan fardunya karena tujuan niat itu membedakan antara ibadah dan adah, dan ibadah fardu dan ibadah sunnah. Itu tujuan niat. Tujuan kita berniat nih, supaya membedakan antara gawian yang mana yang digawi nih, yang fardu kah yang sunnah kah. Nah, wudu misalkan, dengan kita cuma membasuh tangan, cuma membasuh muka. Kalau misalnya dengan niat jadi ibadah, wudu berarti. Kalau misalnya tujuan cuma mendinginkan awak, ya kada jadi ibadah. Itu bedanya, tujuan niat seperti itu. Jadi kalimat seperti itu. Ada apa yang lain Pak? Kayak apa? 4 rakaat lah, menghadap kiblat. Karena Allah Ta'ala itu sunnah. Boleh digawinya di waktu inya takbiratul ihram, itu lebih afdal, atau setelah takbiratul ihram. Nah, kalau inya menjadi makmum ditambah. Tapi ada bedanya kena antara makmum sholat Jumat, antara makmum sholat selain sholat Jumat. Kalau makmum sholat Jumat, inya harus mengandak niatnya kalau inya menjadi makmum atau mengikut imam sama aja. Maksudnya, nah, itu di dalam takbiratul ihram. Itu wajib di dalam takbiratul ihram. Tapi kalau misalnya menjadi makmum selain Jumat, bisa inya mengandak setelah takbiratul ihram. Bisa. Nah, bisa. Karena hukum berjamaahnya sunnah, makanya masih bisa diandaknya tidak di takbiratul ihram. Tapi kalau hukum jamaahnya wajib, maka inya harus mengandaknya di takbiratul ihram. Paham lah? Nah, mau makmum atau imam kalau sholat Jumat. Tapi bagi imam yang menjadi selain sholat Jumat, itu boleh inya berniat jadi imam, mau di takbiratul ihram atau setelah takbiratul ihram, atau bahkan tidak niat menjadi imam, tetap sah inya jadi imam, tapi kada dapat pahala berimaman. Itu aja. Nah, seperti itu. Itu pertama, itu kalau sholat wajib. Kemudian kalau sholat sunnah, sholat sunnah ada 2. Ada sunnah yang ada waktu, ada sunnah yang bebas waktunya. Sholat mutlak, nah, itu bebas. Tapi kalau sunnah ada waktu, misalnya duha, witir, seperti itu, maka inya harus mengucapkan niatnya ini, aku sembahyang duha, aku sembahyang witir, tanpa inya menyebutkan sunnah pun sah.
Tapi kalau sholat mutlak, inya cukup sunnah mutlak, ini sunnah biasa, hendak menggawi sunnah, dah ya. Seperti itu. Cukup inya berucap aku sembahyang, dah. Nah, tapi tetap sunnah mengucapkan aku sembahyang sunnah, menyebutkan sunnahnya itu sunnah. Menyebutkan sunnah duha itu sunnah. Nah, seperti itu. Tapi wajibnya, batas wajibnya minimal yang harus inya ucapkan dalam hati lah, ucapkan dalam hati, aku sembahyang. Kalau ada waktunya, aku sembahyang duha misal. Kalau misalnya wajib, disebutkan wajibnya, fardunya di dalam hati. Seperti itu. Itu cara berniat seperti itu. Nah, menyebutkan 4 rakaat, 3 rakaat sama seperti tadi, sunnah sebertaan itulah. Makmuman seperti tadi, jamaah iktida bil imam sama. Kemudian lagi itu membahas masalah niat. Takbiratul ihram. Masih ada waktu kita untuk membahas takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalimatnya harus tepat. Jangan sampai ma'andak yang panjang menambahi panjang. Contoh Allahu Akbar ada sah. Allah di lamnya. Ada yang ulama mengatakan sampai 7 harakat lah. Panjang lah, boleh panjang itu. Nah, takbiratul ihram adalah mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Di situ mandak niat dan wajib mengucapkan takbiratul ihram ini. Tadi disebutkan takbiratul ihram itu ucapan lah, bukan perbuatan. Banyak orang kadang-kadang hendak sembahyang itu yang diasinya gerakan. Jadi kalau misalnya gerakan Allah sampai tangan ke sini, astagfirullahaladzim, sudah sampai artinya habis niat. Padahal belum. Padahal yang dimaksud tuntungnya takbir itu dan ma'andak niat itu di ucapan tadi. Mulai dari A sampai bar, meskipun tangannya sudah sampai ke sini. Contoh Allah sudah sampai tangannya, masih Allah, ini masih bisa ma'andak niat itu. Banyak kadang-kadang sudah sampai Allah, astagfirullahaladzim, sudah sampai nih. Dipikirnya takbiratul ihram itu ini gerakan ini. Nah di situ banyak masuk was-was. Di situ was-was masuk. Padahal yang dimaksud takbiratul ihram tadi adalah kalimat ucapan takbiratul Allahu Akbar, itu takbiratul ihram. Artinya meskipun kita sembahyang langsung seperti ini, itu pun bisa. Jadi ma'andak niat mulai dari hamzah Allahu Akbar itu sampai kalimat bar, batasan ini ma'andak niat yang tadi. Nah di situ ma'andak lah. Ma'andak niat di situ. Dan kalimat Allahu Akbar ini jangan diganti-ganti. Memang ada kena pembahasan fikih, cuma ulun supaya ringkas saja. Yang panjang dipanjangkan, yang kada panjang ya jangan dipanjangkan. Jangan kena misalnya yang pendek pian panjangkan. Nah ini tersalah. Contoh misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau misalnya menambah huruf. Contoh seperti apa? Allahu Akbar, hu akbar, ada waw, Akbar nya. Ini menambah berarti. Nah, ini sudah salah. Dari awal. Harus kalimatnya itu jangan sampai lain dari ini. Bujur-bujur kalimatnya Allahu Akbar. Di situ mandak niat dan ingatkan tadi, yang wajibnya adalah cuma kalimat ini. Bukan gerakannya. Gerakannya sunnah, tapi jangan ada digawi juga lah. Jangan dari gawe mentang-mentang sunnah, misalnya itu sunnah aja tuh, jangan gawe yang sunnah itu. Kalau kita menggawe sesuatu yang sunnah di dalam sholat itu pahalanya besar.
mau sunnah apa aja, dari gerakan, dari ucapan, itu gawi. Nah, contoh kita nih, Nabi SAW itu menyuruh kita supaya di dalam sholat itu bertasbih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Tujuannya apa? Subhan rabbiyal a'la wa bihamdih, ujar Nabi SAW, jangan engkau baca itu di luar sembahyang, baca di dalam sembahyang. Supaya tegawi, maksudnya terbaca. Nah, supaya itu zikir terbaca. Kenapa? Karena kalau misalnya itu terbaca, sudah itu zikir pahalanya besar. Kalau digawi dalam sembahyang tambah besar lagi. Yang anehnya seperti ini kadang-kadang kita. Nabi SAW sudah mensunnahkan zikir-zikir, istighfar di dalam sholat itulah, dan beberapa sunnah-sunnah. Kita bawaannya hendak bercepat aja. Tapi pas sudah berwirid, tahan aja. Baca subhanallah, subhanallah, subhanallah 10 menit. Sembahyang 3 menit. Padahal pahalanya kalau kita gawi itu zikir lebih banyak daripada yang kita gawi di luar tadi. Kok malah kita berhimat di luar, yang di dalam ini yang malah kita tinggalkan. Lucu, Nabi menyuruh kita untuk bertasbih di dalam sholat supaya jangan sampai tertinggal. Itu tujuannya. Bukan malah ditinggal, malah mengambil yang ya itu berpahala juga di luar. Cuman ini lebih ganal. Kenapa justru yang lebih ganal dibuang? Yang tahalus pada yang ganal ini diambil. Kan salah seperti itu. Nah, salah seperti itu. Buwirid tahan aja setengah jam, sembahyang 5 menit sudah kada karuan. Seharusnya di dalam sembahyang justru kita belawas. Seharusnya. Nah, di dalam sembahyang kita itu bujur-bujur terbaca sebertaan wiridnya. Di luarnya itu ya sekawanya ya. Mun kawa lebih bagus. Nah, tapi jangan sampai tertinggal yang di dalam sembahyang tadi. Seharusnya. Nah, sama mau itu ucapan, mau gawian pun seperti itu. Nah, mau angkat tangannya kah? Karena posisi bagaimana kita sembahyang, berdirinya seperti apa? Nah, itu pun karena ada seperti itu cara-caranya lah. Takbiratul ihram seperti itu tadi lah. Mengucapkan kalimat Allahu Akbar, dan disitulah kita mengandak niat. Jangan yang pendek dipanjangkan. Nah, kalau hendak panjang cuma di kalimat lamnya saja, jangan di tempat yang lain. Nah, dan hurufnya usahakan jangan sampai kemana-mana. Jangan sampai menyebutkan misalnya kaf itu sampai berkol-kolah. Allahu Akbar, jangan. Allahu Akbar biasa saja. Jangan sampai berkol-kolah. Nah, terus kan ya, masih ada waktu. Nah, berdiri pulang. Berdiri. Kita wajib di dalam sholat fardu, siapa yang mampu berdiri wajib berdiri. Mau di mana saja. Nah, berbeda yang sunnah. Kalau sunnah itu berdiri itu sunnah aja. Meskipun pian sehat nih, tapi hendak duduk aja, uyuh berdiri misalnya, boleh. Sebagai sunnah, tapi pahalanya dipotong separuh bang. Kenyamanan mana duduk misalnya dapat sama pahalanya, nah, dipotong separuh gitu. Kalau berdiri itu yang wajib di sholat fardu, nah, wajib berdiri nih. Nah, asalnya sehat. Berbeda kalau permasalahannya inya sakit, nah, garing. Nah, ini bagaimana semampunya. Nah, bagaimana semampunya. Kalau sehat wajib inya berdiri. Kalau misalnya dalam keadaan inya kada kau berdiri, tapi inya kau berdiri, contoh misalnya dalam bis atau di atas pesawat. Nah, di dalam pesawat maksudnya. Di atas pesawat ya, pesawat. Di dalam pesawat apa? Ah, itu inya wajib mengqadha kalau inya sholat berduduk. Masalahnya kau berdiri. Nah, wajib mengqadha itu.
Nah, sholat fardu itu wajib berdiri. Nah, berdirinya itu seperti apa? Ya berdiri betul lah. Yang dikatakan berdiri itu seperti apa? Memang sunnah hukumnya lah untuk melipat tangan ini seperti ini, itu sunnah. Meskipun seperti ini pun sebenarnya nggak ada apa-apa. Cuman ya itu tadi gawian-gawian seperti itu, gawi. Perbuatan-perbuatan yang sunnah dalam sembahyang itu usahakan digawi seperti mau itu perbuatan ataupun ucapan. Nah, itu berdiri dan kemudian di dalam berdiri di sini kita ma'andak Fatihah. Ini kalau Fatihah mungkin kada cukup sekali pengajian sebenarnya, kada cukup sekali pembahasan. Paling kada 2 kali pembahasan atau sampai 3 kali. Itu Fatihah. Masalahnya rukun Fatihah itu ulama ada yang mengatakan sampai 12. Rukunnya 12, bayangkan. Kita tahu ada Fatihah itu ya diucap seperti itu aja. Di dalam sembahyang kayak apa? Rukunnya ada 12. Nah, atau syaratnya ada 12. Nah, seperti itu. Berdiri tadi, kalau misalnya kata kau berdiri berduduk. Kalau kata kau berduduk maka i-nya berabah. Posisi berabahnya itu sebelah kanannya ini lah menghadap kiblat. Kalau berdiri tadi dadanya yang menghadap kiblat lah. Kalau berduduk dadanya menghadap kiblat. Tapi kalau misalnya berabah lah ini awaknya menghadap kiblat seperti itu. Berabahnya seperti ini kalau contoh kiblatnya di sana. Kalau kada kawa seperti itu baru telentang nah, agak ditinggikan sedikit posisi kepalanya, jadi batisnya ini menghadap kiblat dan wajahnya itu agak ke sana ke kiblat, seperti itu caranya. Nah, kemudian Fatihah sedikit mungkin mukaddimah dari Fatihah ini, tapi ini waktunya sempat kada 43 menit jam 7.43 Isya jam 7.45 ya kan? Sedikit lah karena mungkin pembahasan berikutnya yang lebih panjang lagi. Nah, Fatihah nah itu wajib kita mengucapkan dalam sholat dalam posisi berdiri tadi. Di dalam sembahyang setiap rakaat kita diwajibkan membaca Fatihah. Kalau tidak membaca Fatihah maka sholat tadi tidak sah, kecuali satu permasalahan aja yang kada wajib baca Fatihah atau Fatihahnya itu terputus. Kalau i-nya masbuk, itu pun kena ada pembahasan. Masbuk artinya i-nya mengikuti imam pas imam sudah membaca surah. Nah, seperti itu. Cuma itu aja, yang lain wajib i-nya harus membaca Fatihah tadi. Nah, kemudian dalam masalah Fatihah Imam Syafi'i mengatakan bismillah itu termasuk Fatihah. Nah, bismillah termasuk Fatihah sampai waladhdallin. Nah, kemudian ulama mengatakan di dalam membaca huruf-huruf Fatihah itu memang ada beberapa yang diringankan oleh mereka, tapi dalam masalah tasydid itu sama sekali tidak ada keringanan. Masalah huruf ya, tapi masalah tasydid kada. Nah, itu kena mungkin dibahas lah untuk mungkin minggu berikutnya. Wallahu a'lam.